unsur Puspika, Camat, Kapolsek, dan Ramil. Yang saya hormati pemuka agama, tokoh masyarakat Kecamatan Citeruk, dan yang saya hormati dari rekan-rekan juang organisasi masyarakat yang hadir pada saat ini, Pemuda Pancasila, Gibas, Ansor, apalagi yang hadir, LMB, KBSB, sama BPKB Banten, dan rekan-rekan ormas yang lain yang saya hormati juga, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya banggakan, Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Erik Si Hotang beserta jajaran, dan yang saya banggakan juga dari Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bogor, Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Citeruk, dan ada tadi datang juga undangan dari Pimpinan Anak Cabang Cinong, apalagi datang Gunung Putri, ya. Begitu juga dengan saudara-saudara saya yang sangat saya banggakan dari Dewan Pimpinan Pusat, yang hari ini saya didampingi oleh Sekjen, Bendum, sama Wakil Ketua Umum, ada Panglima, Provos, dan Satgas beserta jajarannya, ada Korlap juga. Jadi tadi sudah banyak disampaikan pesan-kesan dari DPC, DPD. Mungkin saya tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menjalankan organisasi, jalankan dengan AD, RT, dan peraturan organisasi. Nanti ketua DPC tugasnya baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasal 15. Karena ada kekeliruan saya lihat tadi di sini. Nanti bisa diperbaiki. Nanti lihat di anggaran rumah tangga pasal 15. Masa itu mengenai masa jabatan. Nah, jadi kita harus paham ADRT. Kita bicara organisasi tidak paham ADRT, bahaya kita. Kenapa? Yang kita lakukan adalah pemikiran kita sendiri. Belum tentu pemikiran kita itu sesuai dengan ADRT. ADRT itu dibuat, itu sudah dengan pemikiran orang banyak. Dengan melakukan musyawarah, kita kutip dari ADRT yang lain, kita lengkapi, kita sempurnakan. Jadi ADRT dan peraturan organisasi itulah rel kita untuk menjalankan organisasi. Jangan pemikiran kita lakukan untuk menjalankan organisasi ini, tapi harus ADRT dan PO. Itu yang harus kita buat untuk menjalankan organisasi. Jadi dinamika kita sangat luar biasa. Ada pepatah bilang, pohon tumbuh tinggi, angin semakin kencang menerpa. Begitu juga dengan organisasi kita. Organisasi kita semakin besar bertumbuh, semakin banyak upaya untuk merongrong. Tetapi upaya mana yang paling banyak merongrong? Dari eksternal kah atau dari internal? Jawabannya dari internal. Artinya kita harus siap dengan slogan yang kita buat. Ini ada logo baru saya lihat di sini. Satu komando. Nah, ini kalau Citeruk berani buat seperti ini, seluruh anggota yakin tidak satu komando? Kayaknya kurang yakin. Yakin nggak satu komando? Apa arti satu komando? Ada yang tahu? Satu suara. Satu juta, Provos. Siap. Satu suara. Satu suara milih calon. Siap. Satu suara sesuai pendapat pimpinan ataupun ketua yang terpilih. Ada yang lain? Apa itu satu? Ya. Satu perintah dari atas ke bawah. Ada yang lain? Ketua. Nah, ini ketua nih yang satu komando nih. Satu aturan dari pusat. Oke, semuanya benar. Ya, mungkin saya akan coba tambahin. Satu komando itu adalah begitu diperintahkan dari atas, Anda tidak perlu tanya mau apa, tujuannya apa, laksanakan. Itu satu komando. Artinya, kalau sudah diperintahkan ketuanya, tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi perdebatan. Tetapi ketua juga sebelum melakukan perintah itu harus dengan hati-hati, harus dengan pertimbangan yang matang, baru perintahkan. Itu dia satu komando. Kenapa? Karena banyak orang pintar di organisasi. Begitu diperintahkan, kenapa begitu? Kenapa nggak begini? Kenapa ke sana? Kenapa nggak ke sini? Itu bukan satu komando.
Ya itu namanya kita diskusi, nanti itu di ruang rapat. Ya artinya kalau kita sudah berani mengkumandangkan kita satu komando, begitu diperintahkan laksanakan, tidak perlu tanya mau ngapain, ada apa, siapa salah, siapa benar, jangan, langsung laksanakan. Itu namanya satu komando. Setuju ya? Yakin ya? Nah, tetapi ketua juga harus bijaksana. Jangan hanya karena kita yakinkan kita satu komando, kita komandoi semua yang nggak benar. Ya, kenapa? Karena kita juga ada tim pengawas. Kalau begitu Anda salah mengkomandoin, artinya begini, anggota berbuat sebuah kesalahan adalah itu kesalahan ketua, bukan kesalahan anggota. Ini harus saya garis bawahi. Anggota melakukan sebuah kesalahan itu kesalahan ketua. Kenapa? Ketua tidak bisa mengkomandoi. Ya, jadi anggota juga kalau memang sayang sama ketuanya, jaga ketuanya. Hargai ketuanya, jangan tanpa ada komando karena solidaritas hantam terus. Kasihan ketuanya, besok dicopot sama ketua DPC. Ya, jadi tunggu perintah dari ketua. Kalau belum ada perintah dari ketua, jangan laksanakan. Kenapa? Karena ketua pasti memikirkan sebelum dia melakukan tindakan itu, dia koordinasi kemana dulu. Pasti dia akan koordinasi ke ketua DPC. Ketua, ada masalah begini-begini, perlukah ini? Artinya sudah ada pertimbangan dari beberapa pemikiran sebelum dilakukan. Tetapi begitu Anda melakukan tanpa koordinasi dengan ketua, ada masalah, siapa yang mau disalahkan? Kalau kami tidak mau tahu, ya kami salahkan ketua. Kenapa ketua tidak monitor anggotanya? Ini ketua, ini perannya ketua. Ya, nanti ada masalah sampainya ke ketua. Nanti anggota dapat duit nggak sampai ke ketua. Nah, ini masalah juga, ya kan? Jadi kalau bicara one komando, satu komando, kita harus yakinkan itu perintah seperti yang disampaikan tadi, itu perintah dari atas. Begitu diperintahkan, jangan pernah tanya lagi tujuannya apa, mau kemana dan sebagaimana, kenapa begini, kenapa begitu. Itu tidak satu komando ya. Itu kita sepakat ya. Ketua DPC sepakat ya. Ketua DPD sepakat ya. Artinya kalau Dewan Pimpinan Pusat bilang kita ke sana, semua harus ikut. Tidak ada lagi pertanyaan, perdebatan ABCD. Tetapi ketua juga tidak boleh arogan, tidak pernah mengambil keputusan dengan musyawarah. Sebelum mengasih komando itu ajak musyawarah dulu. Ya biar apa? Biar tidak arogan. Ya jadi ketua ini susah. Mengambil keputusan disampaikan arogan, suka-sukanya. Padahal ada sesuatu keputusan yang harus diambil oleh ketua tanpa harus rapat. Namanya urgensi, itu harus diambil ketua. Artinya tidak melalui rapat pun, tapi karena itu kepentingan yang sangat fatal dan harus cepat diambil keputusan, ketua harus berani, apapun risikonya. Jadi ada hal urgensi yang harus kita ambil cepat. Ya, jadi selamat saya sampaikan kepada Ketua BAC Citeruk atas terlantiknya per hari ini. Artinya tanggung tugas dan tanggung jawab Pemuda Batak Bersatu yang ada di Kecamatan Citeruk sekarang kami berikan ke pundak saudara beserta seluruh pengurus yang terlantik hari ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini di setiap pelantikan saya selalu sampaikan bagaimana menjadi pimpinan yang baik, bagaimana menjadi pimpinan yang sukses. Pimpinan yang sukses adalah tidak mengorbankan anggotanya untuk mencapai tujuannya, tetapi pimpinan yang sukses itu harus melayani. Setuju ya? Begitu juga dengan anggota. Jangan karena ketuanya melayani, begitu ada kesalahannya, ada keburukannya, Anda jangan lempar keluar. Ada keburukannya ketua, Anda langsung lempar keluar, langsung bicarakan keluar. Ah, ini ketua kami ini mana beres itu. Ah, ini gini-gini dan sebagainya. Terlalu arogan itu. Begitu Anda menyampaikan keburukan ketua Anda, tahu nggak Anda itu siapa? Anda itu jauh lebih buruk daripada ketua Anda. Kenapa? Anda menyebarkan keburukan ketua Anda. Itu perbuatan yang paling buruk. Jadi kalau ada nanti kawan-kawan yang mendengar anggota lain memburuk-burukan ketuanya, terus pikirkan, oh ini orang paling buruk gitu. Kenapa? Karena dia udah memburuk-burukan ketuanya gitu. Ya, langsung mindsetnya langsung berpikirnya seperti itu, biar tidak tipis kuping. Jadi begitu misalnya ada yang menjelek-menjelekkan ketua DPD, saya begitu berpikirnya.
Misalnya ada yang menjelek-jelekan ketua DPD, saya berpikirnya bukan ketua DPD-nya yang jahat, yang buruk, tetapi yang menyampaikan ini yang jauh lebih buruk. Kenapa? Karena dia ini tidak orang tulus. Ini ada maunya nih untuk jelek-jelekin orang. Apa maunya? Ya pertama, saya dipaksa untuk punya pemikiran jelek terhadap ketua DPD, yang ujung-ujungnya saya harus jatuhkan dia, saya harus ganti dia. Itu mungkin tujuan akhirnya. Ya, jadi ini artinya biar kita bisa berpikir positif thinking. Kalau kita selalu memburuk-burukkan orang, itu adalah orang yang tidak punya visi misi, orang yang tidak punya kreativitas, orang yang tidak punya program. Programnya adalah menjelek-jelekan orang, menjatuhkan orang, senanglah dia. Tetapi Pemuda Batak Bersatu, visi misi kita adalah bisa berbuat, berkontribusi positif terhadap masyarakat, siapapun itu, tidak memandang suku, agama, dan golongan dari mana. Ada yang susah, membutuhkan uluran tangan kita, mari kita bantu. Kita tidak perlu apapun. Per hari ini kita pastikan pilkada di mana-mana, kita ada di 23 provinsi, kita nyatakan netral. Kita tidak memihak kepada calon apapun. Kenapa? Kita mau pastikan kita terbentuk bukan karena kepentingan politik, tapi kita terbentuk, kita berdiri untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi buat kawan-kawan semua, karena kita sudah berani mengatakan satu rasa, satu jiwa, ini adalah slogan yang sangat berat, yang tidak hanya sekedar kita ucapkan. Ya, di mana-mana saya lihat begitu semangatnya bilang Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa. Keluar dari sini tak beres panitianya, kami pun tak makan, katanya kan. Ya itu terjadi, ini fakta, saya bicara real. Ya, tapi waktu membilang slogan itu luar biasa, satu rasa, satu jiwa. Tapi begitu keluar, ada yang gak makan, ada yang gak dapat buah, jadi keluhan. Ya, jadi di mana-mana saya bilang, bila perlu pelatihan itu gak usah ada makan, gak usah ada buah, gak usah ada air minum. Satu rasa, satu jiwa gak kita? Artinya kalau satu rasa, satu jiwa kita harus ikut serta menyukseskan acara yang sedang berlangsung. Itulah satu rasa, satu jiwa. Jadi kita jangan melihat kekurangannya, jangan melihat kekurangan acara itu, karena banyak begitu. Setelah pulang, kekurangan yang dibicarainya. Ini tanpa memberi solusi. Ya, tapi kalau dia tahu ada kekurangannya, nggak ada nasi, misalnya nggak ada makan, misalnya ini seperti nggak ada makan, Prof, beli donasi itu berapa ratus, nah itu baru solusi. Tapi kalau cuma ngomong-ngomongin aja itu nggak baik. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak buat semua rekan-rekan, seluruh anggota yang sangat saya cintai, yang sangat sayangi. Mari kita jadikan organisasi ini menjadi benar-benar organisasi yang disayangi, yang dicintai seluruh lapisan elemen masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa. NKRI. Horas menjua-jua, jua-jua. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi kepada Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Bapak Lampau F. Sihobing SPD.